Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keistimewaan utama dari sholat tahajud adalah dapat mengabulkan hajat seseorang yang mengerjakannya. Setidaknya ada 4 hal yang dianjurkan untuk diminta setelah sholat tahajud. Lantas, apa saja hal itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keistimewaan ini dilandaskan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Al-Ansori, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya, dan waktu itu ada pada setiap malam. Lalu, apa saja hal yang perlu diminta setelah sholat tahajud? Sahabat beriman, berikut ini ada 4 hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW minta ketika sholat tahajud, sebagaimana yang telah dirangkum dari sebuah buku amalan ringan yang paling menakjubkan karya Syekh Ali Jabir dalam bukunya Tadabbur Doa Sehari-hari. Yang pertama, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Anjuran untuk mohon ampunan pada saat sholat tahajud tercantum di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mujamil ayat ke-20, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yang kedua, memohon ketakwaan. Momen sholat tahajud juga bisa dimanfaatkan untuk memohon petunjuk, supaya senantiasa diberikan ketetapan hati untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena setiap muslim diperintahkan untuk mempelajari isi Al-Quran dan mempelajari isi dari hadis Nabi. Untuk itu, selalulah memohon agar hati kita ditetapkan dan dikuatkan oleh Allah dalam keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kemudian yang ketiga, mohon keselamatan dunia dan akhirat. Dengan mohon keselamatan dunia dan akhirat, seseorang telah mengetahui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan bantuannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan selain atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, selalulah memohon kepada Allah, memohon keselamatan kita ketika hidup di dunia, dan yang paling terpenting adalah memohonlah keselamatan agar kita diselamatkan di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, mohon perlindungan dari siksa api neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah yang paling penting. Setiap muslim juga sangat penting untuk minta perlindungan dari siksa api neraka di setiap saat. Doa mohon perlindungan dari siksa neraka yang sudah dibaca oleh Rasulullah setiap saat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk itu, senantiasalah kita panjatkan pada doa ini ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud, dengan harapan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi keamanan di dunia, dan yang paling terpenting, kita diamankan dari siksa api neraka di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Wawalam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.